Bayangin deh, kalian bangun tidur nih, tiba-tiba ada banyak ormas yang bawa pisau dan parang di sekitar rumah lo. Itu yang terjadi di depan toko Reed Space gara-gara sepatu Nike Dunk NYC Staple Pigeon. Sepatu yang bukan hanya jadi pemicu hype culture sneakers di dunia, tapi juga jadi pemicu pasar sepatu palsu alias KW di dunia ini. Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. This is Shoe Inspector, Nike Dunk NYC Staple Pigeon. Kisah ini dimulai dari seorang desainer grafis asal Lower East Side bernama Jeff Staple. Beliau ini bisa dibilang jadi salah satu desainer yang dihormati di New York. Suatu waktu, Nike ngajak Staple kerjasama buat bikin city series dari sepatu Nike Dunk. Waktu itu mereka mau bikin 4 kota, Paris, Tokyo, London, dan New York. Dan Staple diminta buat bikin yang versi New Yorknya. Awalnya beliau ini cuma kerja buat menuhin permintaan klien aja. Dia pengen memadukan unsur skateboard dengan nuansa kota New York waktu itu. Akhirnya lahir sepatu dengan 3 warna abu dengan sole orange yang jadi salah satu sepatu dengan harga resell termahal di dunia saat ini. Anyway, sepatu Nike Dunk NYC Staple Pigeon waktu itu cuma dibikin 150 pasang aja dan cuma dirilis di Reed Space. Dan ada nomor seri di setiap pasang sepatunya yang bikin sepatu di sana jadi lebih spesial. Makanya pas malam 21 Februari 2005, waktu Staple ini pengen pulang dari kantornya sendiri, feeling dia ini udah gak enak waktu ngelihat belasan orang bikin tenda dan ngantri di depan tokonya. Besoknya bener aja, udah banyak kerumunan massa yang bikin kekacauan dan NYPD bingung gimana cara nertibinnya. Soalnya udah ada ratusan orang yang desak-desakan buat ambil tiket raffle. Di sisi lain, udah banyak preman yang udah siap di tiap belokan buat rampok siapapun yang dapat sepatu ini. Makanya, saking rusuhnya, tim SWAT waktu itu datang buat beresin kejadian itu. Akhirnya banyak banget senjata kayak tongkat baseball, parang, dan pisau yang berserakan di sekitar toko karena takut ditangkap sama polisi. Dan mereka yang dapetin sepatu itu sampai harus dikawal loh buat naik taksi doang. Tapi gernya bukan cuma di situ. 23 Februari 2005, tajuk Sneaker Riot jadi headline di New York Post. Dan hampir semua stasiun televisi ngebahas kejadian itu. Soalnya kapan lagi coba ada kerusuhan cuman gara-gara sepatu doang. Dan mungkin cuman kejadian sekali seumur hidup. Kecuali dibikin-bikin. Kejadian yang kebetulan itu yang menurut Jeff Staple jadi momentum di mana budaya sneakers ini bukan lagi jadi subculture, tapi jadi aliran mainstream yang mendunia. Nike Dunk NYC Staple Pigeon ini jadi sepatu pertama yang ngebuka keran sepatu limited dan rare yang harganya bisa nggak masuk akal dari harga retail. Makanya momen itu pun akhirnya jadi pemicu buat brand sepatu lain bikin kolaborasi dengan gaya marketing dan branding mereka sendiri. Mulai dari situ juga masalah yang baru mulai bermunculan. Ngelihat permintaan pasar yang tinggi terhadap sneakers limited dan meningkatnya budaya sneakerhead ngelahirin pasar sekunder baru, yaitu sepatu fake. Ya, ini dilakukan untuk ngejawab kebutuhan pasar, sekaligus jadi tempat buat mereka yang pengen dapetin keuntungan instan dengan ngejual sepatu replika dengan harga yang hampir sama dengan produk aslinya. Makanya, seiring berkembangnya budaya sneakerhead di dunia, pasar sepatu palsu juga ikut berkembang. Dan itu yang bikin Cina bisa dibilang sebagai negara pemasok sepatu palsu ke seluruh dunia. Soalnya waktu itu mayoritas produksi sepatu milik brand Amerika dan Eropa udah berpusat di Cina. Makanya ini jadi salah satu masalah yang mengkhawatirkan, bukan cuma buat brand, tapi customer. Tapi di sisi lain, pembajakan desain sepatu pun bisa dibilang jadi salah satu prestasi. Karena menurut Jeff Staple, kamu baru tahu kalau karya kamu itu luar biasa kalau ada orang yang mau bajak karya kamu sendiri. Ya buat seniman, bener sih kalau itu bisa dibilang sebuah prestasi. Makanya, harga terakhir sepatu Nike Dunk NYC Staple Pigeon di StockX bisa terjual seharga $38.000. Dan uniknya, itu juga berlaku buat Nike SB Dunk City Series yang lain, kayak Paris sama London. Jadi, pasar sepatu KW itu lahir dari kelangkaan dari sepatu yang ikonik dan jadi incaran para sneakerhead dan jadi sebuah grey market. Dimana kita semua ini udah nggak tahu mana sepatu yang original dan mana sepatu yang fake. Tapi sekarang itu semua makin gelap dengan adopsi budaya sneakers yang serampangan di negara berkembang. Yang akhirnya bikin sepatu KW ini bukan lagi jadi pasar sekunder, malah jadi produk konsumsi yang umum di masyarakat.
Makanya sekarang, produk sepatu KW dan impor ini udah lebih mainstream dan jadi komoditas ekspor yang dimanfaatin sama negara lain kayak Cina dan Vietnam buat ngerusak pasar sepatu di Indonesia. Miris, tapi mau gimana lagi? Tapi yang jelas Nike Dunk NYC Staple Pigeon ini jadi sepatu yang bikin hyperculture itu hadir di dunia dan semua orang bisa kenal apa yang namanya sneakers. Kerusuhan yang terjadi, meskipun ini nggak direncanakan, ini jadi katalisator yang mengukuhkan status legendaris sepatu tersebut dan melambungkan seluruh industri sneakers ke level yang lebih jauh lagi. Jadi pesan yang bisa diambil adalah, sepengen apapun kamu dengan sebuah sepatu, jangan sampai beli versi KW-nya.